saya Aura Kaisa dengan NIM 12120711358. Saya merupakan mahasiswi UIN Suskario, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum kelas C semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester saya dengan menjelaskan materi mengenai polusi laut pada mata kuliah Hukum Laut dengan dosen pengampu saya, Bapak Dr. Muhammad Darwis, SHI, SHMH. Yuk teman-teman, kita belajar mengenai polusi laut. Teman-teman, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai polusi laut, pastinya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih polusi laut itu. Jadi, polusi laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 diartikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh aktivitas-aktivitas manusia yang menyebabkan kualitas air laut ini menurun dan tidak sesuai lagi dengan baku mutu ataupun fungsinya. Saat ini, polusi laut menjadi ancaman utama bagi bumi kita. Nah, teman-teman, pastinya terdapat bentuk-bentuk dari pencemaran laut itu. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari pencemaran laut itu? Oke teman-teman, kita akan bahas mengenai bentuk pencemaran laut. Jadi pastinya bentuk pencemaran laut atau polusi laut ini sangat banyak. Akan tetapi dalam video kali ini saya akan ulas 5 bentuk pencemaran laut. Nah, terdapat 5 bentuk pencemaran laut. Yang pertama ini adalah karena aktivitas-aktivitas manusia. Tanpa kita sadari, kita merupakan salah satu bentuk orang yang menyebabkan terjadinya polusi laut ini tadi. Kita membuang sampah plastik sembarangan, itu bisa menyebabkan terjadinya polusi laut, teman-teman. Lalu yang kedua, itu juga karena pengaliran limbah industri atau limbah domestik yang berasal dari pantai. Lalu yang ketiga, karena kegiatan-kegiatan radioaktif alam. Yang keempat, karena kapal laut atau tumpahnya minyak kapal laut ini ke laut. Dan yang kelima itu karena terjadinya pertambangan yang ada di laut. Nah, ini merupakan bentuk pencemaran laut, teman-teman. Mari kita bahas satu-satu bentuk pencemaran laut ini. Mari kita bahas berbagai macam bentuk-bentuk pencemaran laut. Yang pertama, pencemaran laut akibat adanya aktivitas manusia. Nah, hal ini terdapat 3 golongan. Yang pertama, adanya penggunaan berbagai macam sintetik. Lalu yang kedua, adanya pengotoran atmosfer, minyak yang dihasilkan oleh penggunaan minyak bumi untuk menghasilkan energi. Yang ketiga, pelepasan logam-logam berat seperti merkuri akibat proses industri atau lainnya. Nah, selanjutnya ada pencemaran laut yang disebabkan karena pengaliran limbah industri atau limbah domestik dari pantai, baik melalui sungai ataupun akibat dari dumping. Lalu, yang ketiga ada pencemaran laut dengan adanya kegiatan-kegiatan radioaktif alam. Nah, teman-teman, pencemaran laut yang disebabkan oleh kepentingan militer atau pembuangan alat-alat militer di laut. Ini merupakan percobaan senjata nuklir dan pembuangan limbah radioaktif, termasuk menjadi penyebab utama dari pencemaran laut. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Pencemaran ini dapat dilakukan oleh kapal muatan dan kapal biasa. Adanya kecelakaan kapal di laut, tumpahan minyak laut karena kegiatan kapal seperti pembuangan air, misalnya kecelakaan itu melibatkan kapal tanker merupakan penyebab utama dari pencemaran yang disebabkan oleh kapal laut. Dan selanjutnya adalah kegiatan penambangan di dasar laut. Kegiatan ini juga termasuk kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran yang terjadi karena kebocoran pada instalasi penambangan dan pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, ketika telah terjadi pencemaran laut seperti yang saya sebutkan tadi, pasti akan menimbulkan dampak dari polusi laut ini. Nah, banyak sekali dampak yang akan kita rasakan apabila terjadi pencemaran laut ini. Nah, akan tetapi dampak yang paling sering kita rasakan ketika terjadi polusi laut atau pencemaran laut ini adalah 4 hal, teman-teman. Yang pertama itu yang akan terkena dampaknya adalah kehidupan biota laut.
Kalau yang kedua adalah kualitas dari air tanahnya akan menurun. Yang ketiga, kesehatan akan menurun. Dan yang terakhir pastinya estetika dari laut kita akan rusak. Ini merupakan dampak yang sangat akan terlihat ketika polusi laut ini terjadi. Akan banyak sekali dampak yang terjadi apabila pencemaran laut ini terus saja terjadi tanpa adanya penanggulangan. Untuk itu, pasti ada regulasi atau peraturan yang mengatur mengenai polusi laut atau pencemaran laut tadi. Nah, teman-teman, polusi laut atau pencemaran laut ini diatur peraturannya dalam dua hal. Yang pertama dalam hukum internasional dan dalam hukum nasional. Mari kita bahas satu-satu teman-teman mengenai pengaturan dari polusi laut. Pengaturan pencemaran laut yang pertama yang dibahas adalah UNCLOS. UNCLOS merupakan konvensi hukum laut di tahun 1982, di mana setiap negara melakukan upaya guna mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari setiap sumber pencemaran. Lalu yang selanjutnya ada Konvensi Internasional mengenai pertanggungjawaban perdata terhadap pencemaran minyak di laut. Dan ada juga mengenai London Dumping Convention, merupakan konvensi internasional untuk mencegah terjadinya pembuangan. Yang dimaksud adalah pembuangan limbah yang berbahaya, baik itu dari kapal laut, pesawat udara, ataupun pabrik industri. Ini merupakan salah satu pengaturan dari hukum internasional terhadap polusi laut. Selanjutnya, dasar hukum nasional terhadap pencemaran laut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Di antaranya yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan-ketentuan mengenai pencemaran laut ditentukan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983. Selanjutnya yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu terdapat juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Lalu dapat juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran atau perusakan laut dan berbagai macam peraturan menteri lainnya. Oke teman-teman, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai polusi laut. Apabila terdapat salah kata, saya mohon dimaafkan ya. Mari kita jaga teman-teman laut kita agar terhindar dari polusi laut. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman